Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. Bapak yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara sharing sharing sedikit apa yang sudah saya dapatkan dan saya terapkan di sekolah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Jumat di hari yang istimewa. Semoga Amin. kita semua walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi masih bisa melakukan kegiatan yang produktif. Izin dibisukan ya Ibu dan Bapak. Iya, baik. Mengapa judul hari ini, webinar hari ini, sharing hari ini, sore ini, yang akan saya sampaikan itu berjudul membuat tampilan jadwal BDR yang menarik, yang keren dengan Canva. Apa itu Canva dan bagaimana langkah-langkahnya? Izin saya akan menampilkan PPT Ibu dan Bapak. Canva ini aplikasi web ya Bu ya. Jadi kita tidak perlu menginstal, kita tidak perlu menginstal di handphone kita karena di handphone kita saya tahu pasti penuh ya, penuh dengan tugas anak-anak, baik itu foto dan yang paling buat penuh itu biasanya video gitu ya. Nah, maka saya pun berusaha untuk mencari apakah ada website yang bisa membantu untuk jadi apa yang kita buat, baik itu untuk hari ini jadwal BDR atau nantinya di dalam Canva itu bisa juga kita membuat presentasi ya Ibu dan Bapak. Nah, nantinya apa yang sudah kita buat itu desainnya bisa tersimpan di akun Canva kita. Jadi tidak perlu di-save di handphone kita gitu ya. Nah, baik, saya izin untuk mempresentasikan PPT ini. Apakah sudah tampil? Sudah ada ya? Sudah. Ya, baik. Ini profil sekilas saya Yunis Bihapsari, lahir di Bandung 8 Juni 1987. Saya merupakan pengajar di SDN Cibeber Mandiri 2 Cimahi. Mengapa saya memilih dan mengangkat tema ini? Karena kita sama-sama sedang dihadapi oleh pandemi. Pandemi ini memaksakan kita untuk mau tidak mau menyelenggarakan pembelajaran dari rumah. Nah, ini butuh kerjasama yang sangat tinggi dari kita juga orang tua di rumah. Nah, sayangnya pandemi ini masih berlangsung hampir 1 tahun ya. Maret dia akan berulang tahun dan kita doakan semoga tidak panjang umur. Nah, sehingga memunculkan kejenuhan. Kejenuhan itu mulai dirasakan oleh siswa-siswa kita gitu ya. Nah, kejenuhan ini harus kita atasi. Kita tidak bisa kalau sudah siswa jenuh ya sudahlah gitu. Kita tidak bisa. Jadi betul-betul di pandemi ini kita sebagai guru dibutuhkan kreativitas dan inovasi untuk siswa itu tetap bersemangat belajar dari rumah gitu ya. Nah, salah satunya dengan kita memberikan tugas atau memberikan materi dengan metode yang bervariasi. Nah, salah satunya kita biasanya kan dimulai sebelum pembelajaran itu membagikan tampilan kegiatan yang akan dilaksanakan di harian gitu ya. Nah, tampilannya biasanya kan kalau saya pribadi gitu ya, dulu waktu semester 1 biasanya hanya berupa kata-kata saja dan kata-katanya itu saya sudah jadikan apa ya, kayak template atau note di handphone gitu. Jadi setiap hari saya tinggal kopas kalimat redaksinya gitu ya. Nah, itu mungkin karena berulang, kata-katanya berulang dan gambar yang saya pakai itu lagi. Itu sehingga memunculkan kebosanan mungkin ya pada murid saya pribadi gitu. Sehingga saya pernah mengikuti sebuah webinar juga dan saya cari tahu, saya menemukan dan di sini di training saya mengikuti VCT batch 8 grup 3. Ini saya menemukan ilmu baru gitu ya. Baik itu tentang membuat presensi melalui Google Form, kemudian membuat link meeting diubah menjadi QR code. Nah, ini saya memfokuskan karena di VCT training batch 8 grup 3 ini saya mendapatkan
ilmu baru tentang bagaimana membuat sebuah desain dengan web aplikasi Canva gitu ya. Nah, Canva ini, sebelumnya mengapa saya mengangkat jadwal BDR? Karena ya siswa saya pribadi, siswa itu kalau kita tidak berikan jadwal, itu dia ngawur gitu ya, kegiatannya asal-asalan. Apalagi yang namanya siswa, walaupun kita katakan beda, dia tetap uh, dia tetap uh, rasanya tuh libur gitu ya, rasanya tuh kayak libur. Nah, maka kita sebagai guru dianjurkan untuk membuat susunan kegiatan dari awal dia bangun tidur sampai tidur kembali gitu ya, atau minimal setengah hari dia kegiatannya tersusun, tidak asal-asalan gitu. Nah, kemudian next ya Ibu dan Bapak. Nah, jadwal BDR yang kita buat itu hendaknya memiliki tampilan yang menarik dan gambar yang berbeda setiap harinya gitu ya. Nah, di sini saya mengangkat tema ini karena saya rasa yang sudah saya terapkan itu Canva itu sangat mudah. Tadi di awal saya sudah mengatakan juga bahwa kita biasanya kelemahannya di memori handphone, memori internal kita itu karena banyak grup yang diikuti, kemudian banyak dokumen, foto, video, rekaman voice note, sehingga membuat handphone kita penuh. Nah, di Canva ini semua yang desain yang sudah kita buat, baik itu presentasi, poster, flyer, dan yang lainnya, itu tersimpan dalam akun Canva kita. Jadi pada saat kita akan menghapus juga, datanya, filenya masih tetap ada di Canva. Suatu saat dibutuhkan untuk penilaian oleh pengawas dan sebagainya, kita bisa membuka kembali gitu ya. Nah, apa saja langkah-langkahnya dalam membuat jadwal yang menarik dengan Canva? Yang pertama, kita search Canva, C-A-N-V-A, di browser handphone kita. Ibu dan Bapak kalau ada yang sambil membuka laptop, boleh sambil praktik juga ya. Jadi di browser kita ketikkan C-A-N-V-A, Canva. Nah, kalau sudah, nanti kita login, kita masuk. Yang paling gampang itu kita tidak usah memasukkan email baru dan password ya. Paling enak itu kita langsung masuk saja ke akun Google kita atau Facebook kita gitu ya. Nah, setelahnya nanti akan tampil, kemudian di kanan atas ada create design. Lalu di situ ada kita bisa membuat video pembelajaran, video presentasi, kemudian flyer, membuat poster, atau bahkan kalau kita yang suka buat story di Instagram, kadang kalau para selebgram itu atau influencer, Instagram story-nya itu suka menarik-menarik, ternyata di Canva juga ada template-nya ya. Jadi saat kita sekarang hari ini belajar tentang membuat jadwal yang menarik dengan Canva, kalau kita mau sambil diulik-ulik lagi, nah itu ternyata ini banyak sekali ya. Nah, kemudian setelah kita memilih apakah kita akan membuat poster, flyer, dan sebagainya, dalam hal ini kita pilihnya yang poster, lalu nanti ada desain template banyak sekali yang kita inginkan gitu ya. Nah, sebaiknya untuk kita yang gratis ya, yang free, yang tidak berbayar. Canva ini kan ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu ya Ibu dan Bapak? Karena yang gratisnya juga template-nya banyak. Nah, kita pilihnya yang ada tulisannya free di situ. Nah, setelahnya kita klik desain yang sudah kita pilih itu, kemudian kita masukkan teks, masukkan gambar, dan sebagainya. Setelahnya kita klik unduh atau download, itu gambar panah ke bawah di kanan atas ya. Setelahnya nanti pada saat men-save, itu ada berbagai jenis format yang bisa kita jadikan, kita simpan gitu ya. Jadi desain tersebut bisa dalam bentuk JPG, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk MP4. Jadi kalau kita membuat video presentasi, nanti hasilnya itu menjadi video gitu ya. Jadi, wah Masya Allah, sangat insya Allah bermanfaat gitu ya. Ibu dan Bapak saya yakin pasti bisa lebih kreatif lagi, bisa explore lagi. Karena kalau menurut saya, Canva itu, ini saya pernah mencoba juga membuat video presentasi dengan Canva. Dalam Canva itu membuat video presentasi bentuknya hampir sama dengan PPT ya. Tapi kalau PPT kan bentuknya kaku gitu ya, cocoknya untuk SMA, SMK, dan perkuliahan. Namun kalau di Canva, template-nya itu menarik khususnya untuk anak SD gitu ya, untuk saya dan rekan saya yang lain, dan ibu bapak yang mengajar di SD atau di PAUD gitu ya. Nah,
kita langsung saja coba praktikan. Saya akan mencoba untuk masuk ke akun Canva. Izin share terlebih dahulu link untuk presensi. Silakan Ibu dan Bapak mengisi presensi berikut ini. Di kolom chat saya sudah menyematkan link presensinya. Mangga Ibu dan Bapak dimohon untuk mengisinya. Saya izin share lagi. Kita coba langsung masuk ke Canva-nya ya. Ibu dan Bapak yang sedang membuka laptop, boleh sambil praktik bersama-sama ya. Nah, mula-mula kita masuk ke browser kita, ke web browser kita. Kalau ada yang pakai Google Chrome, boleh. Apakah layar saya tampil, Ibu dan Bapak? Apakah ada? Gak ada layarnya. Ya, sebentar. Ada? Sudah ada? Google? Ada. Ya. Udah. Di Google itu kita ketikkan Canva, keywordnya ya, kata kuncinya Canva. Kemudian nanti akan muncul. Nah, kita langsung pilih login. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik yang masuk. Kita klik yang masuk ya. Nanti kita pilih saja akun yang sudah ada supaya tidak kita harus memasukkan email dan kata sandi lagi. Saya coba karena saya sudah daftarnya dengan akun Facebook, jadi saya coba masuknya dengan akun Facebook. Nanti setelah Ibu dan Bapak serta Ananda masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik create a design atau membuat desain baru. Kita klik. Lalu kita pilih poster. Ini untuk membuat jadwal kegiatan BDR ya. Kita klik poster. Kalau Ibu dan Bapak mau membuat flyer boleh, mau akan membuat video presentasi boleh. Namun hari ini saya khususkan untuk membuat tampilan jadwal BDR ya, supaya ada gambar-gambarnya sehingga siswa kita tidak bosan ya. Nah, ini kita ganti setiap hari sehingga diharapkan anak-anak tidak jenuh ya. Jadi kalau ada gambar-gambarnya kan kalau anak-anak seneng ya Bu ya. Hanya kata-kata saja, apalagi kalau redaksinya itu lagi gitu ya. Nah, di sini ada template, banyak sekali template-nya. Boleh kita pilih suka ya, mana yang disukai. Nah, saya mau ambil yang mana ya, sebentar. Saya yang free, yang jelas, yang gratis, yang tidak berbayar. Semoga sedikit sharing saya hari ini bisa bermanfaat ya untuk semuanya. Saya yakin Ibu dan Bapak lebih kreatif lagi, nanti bisa explore dengan Canva-nya. Sudah pilih contoh template-nya, saya pilih yang seperti ini. Nah, nanti gambar-gambar ini dan tulisan yang ada pada template itu bisa diubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan nih, ini bulannya terlalu besar, nah oleh kita boleh dikecilkan. Nah, di sini ada bulat putih ya. Ini kita bisa kecilkan. Nah, misalkan seperti ini ya, karena kita akan memasukkan teks misalkan.
Nah, ini kita kecilkan saja seperti ini. Ini contoh ya, kita langsung praktik ya Ibu dan Bapak. Nah, ini di sini kan ada teks. Nah, teks ini akan kita ganti dengan jadwal BDR yang akan kita buat. Saya ambil contoh ya. Judul pertamanya kita klik 2 kali atau kita blok sampai seperti ini. Lalu kita ketikkan judulnya, misalkan kegiatan BDR hari ini ya, tanggal 26 Februari 2021. Nah, ini kan terlalu besar ya. Mau kita kecilkan sama seperti tadi, kita mengecilkan ukuran gambar. Kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, ini kan letaknya seperti ini ya, ke kiri. Kita bisa drag, kita bisa tarik ke posisi yang kita inginkan dengan cara menekan pad yang ada di laptop, kemudian kita posisikan ke tempat yang diinginkan, atau untuk mengubah ukuran tulisan kita bisa menekan tombol ini, tombol minus ya, di atas di sini nih, ukurannya berubah ya Ibu dan Bapak. Ini bisa menjadi dikecilkan ukurannya atau diperbesar juga bisa. Nah, ini saya rasa segini cukup ya. Nah, Ibu dan Bapak juga selain bisa memperbesar dan memperkecil ukuran huruf, Bapak dan Ibu juga bisa mengganti jenis tulisan. Nah, di sebelah tanda minus tadi untuk mengecilkan ukuran huruf, di sebelahnya juga ada jenis tulisan, jenis font yang bisa kita ubah. Nah, sama seperti kalau kita mengetik di Word ya, Ibu dan Bapak. Kita tinggal pilih saja. Di sini biasanya ada tanda mahkota. Yang tanda mahkota itu berarti kita berbayar ya. Nah, kita ambil saja yang gratis. Karena tadi saya katakan di awal kalau ada yang gratis kenapa harus bayar ya Ibu dan Bapak. Tapi kalau saya mau berbayar ya boleh saja ya. Saya ambil yang gratis. Bu Yunis, Ya, Pak. ya di saya presentasinya gak gerak, Bu. Nggak gerak? Iya. Oh, Kalau di Ibu dan Bapak apakah bergerak? Ibu dan Bapak yang lain berhenti juga? sama Bu Yunis berhenti. Bu Ari apakah berhenti juga? Belum berubah ya? Tidak bergerak. Ya, sebentar ya Ibu dan Bapak. Saya coba hentikan presentasinya. Saya bagikan kembali. Apakah ada? Sudah ada? Ada. Ya. Lanjut ya. Nah, yang tadi yang di sebelah kiri itu adalah jenis font tulisan. Saya pilih Excel ya. Tulisan seperti ini. Nah, setelahnya kita bisa mulai untuk menuliskan kata-kata yang kita akan sematkan di jadwal BDR kita ya. Nih, di sini ada teks dari sananya, dari atasnya itu ada little one. Saya bismillah ya, Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak mau misalkan ada yang pakai kata-kata dulu pembukaan sebelumnya boleh ya, bebas ya. Nah, ini saya pakai bismillah. Lalu, nah, di sini kan tidak ada teks lagi ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan teks? Nah, di sebelah kiri ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan foto. Misalkan nih mau tambah gambar ya. Nah, di sini ada foto, Ibu dan Bapak boleh untuk menambahkannya, dan ada juga elemen. Elemen ini juga sama, beragam. Misal ya, kita mau menambahkan gambar di dalamnya, boleh. Misalkan ada gambar, mau ditambahkan ada gambar bunganya. Nah, di sini ada gambar bunga atau daun-daun, mau ditambahkan, boleh ya. Nih, misalkan kita tambahkan ini di ujung kiri, tapi karena terlalu besar, kita kecilkan. Nah, ini boleh ya ditambahkan. Lalu misalkan yang tadi ya, kita mau menambahkan teksnya,
Di bawah elemen, di situ ada teks. Nah, kita tambahkan teks. Nah, ini ada berbagai ukuran dan jenis teks yang akan kita sematkan. Ini ada heading, biasanya ukurannya yang lebih besar ya untuk judul utama. Kemudian di bawahnya subheading anak judul ya biasanya. Kemudian ini a little bit of body text, itu yang teks-teks paragraf, yang ukuran paragraf gitu ya. Saya ambil yang paling bawah saja. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, di box teks ini kita bisa menuliskan apa yang kita inginkan. Misalkan di jadwal ini dari awal kegiatan ya, dari pukul misalkan 4.30 nih siswa kita inginkan dia sudah berkegiatan sesuai dengan yang kita inginkan. 4.30 sholat subuh misalnya, sholat subuh. Nah, ini diharapkan jadwal BDR yang kita buat itu sudah dikomunikasikan ke orang tua terlebih dahulu, sehingga bisa terjalin kerjasama dan orang tua bisa membantu untuk ikut mengawasi apakah kegiatan tersebut berjalan atau tidak gitu ya. Nah, ini 4.30 misalkan sholat subuh. Lalu mau menambahkan lagi, seperti tadi ya Ibu dan Bapak, kita tinggal tambahkan teks, kemudian pilih mana jenis teks yang akan kita sematkan. Saya pilih yang tadi lagi, yang ukuran paling kecil. 4.30, kemudian dilanjut, misal pukul 06, mandi, lalu sarapan, kemudian memakai seragam, misalkan ya. Jadi saat siswa memakai seragam, walaupun dia sedang BDR, itu dia rasanya seperti memang waktunya sekolah gitu ya. Kalau kita membebaskan sama sekali, tidak ada jadwal, langsung main materi-materi aja, biasanya anak jadinya kurang ini ya, jadi kegiatannya terserah gitu ya, asal gitu leyeh-leyeh. Nah, ini lalu saya akan tambahkan lagi misalkan mulai langsung belajar ya, boleh Ibu ditambahkan sebelum belajar ada pembiasaan di sekolah Ibu dan Bapak, di kelas Ibu dan Bapak, saya yakin ada dan beragam ya, semuanya insya Allah bermanfaat untuk menumbuhkan karakter, walaupun di rumah tetap menanamkan pembinaan karakter. Saya ini langsung buat ke pembelajaran ya, karena di sekolah saya mulai pembelajaran BDR itu pukul 8, saya langsung pukul 8 misalkan saya memberikan pelajaran matematika. Ini saya ambil tepatnya saja ya, nanti Ibu dan Bapak di sesi tanya jawab boleh menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Nah, ini karena saya pendek di pukul 8 hanya matematika saja. Nah, ini kan kalau digeser ke sejajar dengan yang tadi sebelumnya kan seperti ini. Nah, di Canva juga kita bisa mengatur jenis rataan teksnya sama seperti di Word. Nah, ini bisa seperti ini ya, bisa di sebelah kanan atau di kiri gitu ya, atau di tengah seperti yang tadi. Nah, pukul 8. Ini pukul 8 bintangnya menghalangi nih. Ternyata si bintang-bintang kecil ini juga bisa kita geser ya. Coba. Nah, nih bintangnya misalkan menghalangi, kita geser aja ke sini gitu. Nah, jam 8 matematika, kemudian jam 10 ya, jam 9 misalkan ditambah gramatik. Lalu siswa ini bisa diatur ya Ibu dan Bapak ya. Saya tambahkan lagi kan jam 10 istirahat. Istirahat bisa anak sejenak untuk makan cemilan misalnya Ibu dan Bapak. Ini jam 10 istirahat, kemudian ditambah kan 11.30 persiapan sholat zuhur.
persiapan sholat zuhur. Nah, ini rataannya, misalkan saya mau di tengah-tengah semuanya boleh ya, boleh sekali, itu tergantung selera ibu dan bapak. Kemudian jam 12.30, jam 13 aja misalkan makan siang. Nah, ini saya buat ini ya, setengah hari saja, misalkan makan siang kemudian dilanjut dengan bobo siang gitu ya, atau istirahat. Nah, ini si bulannya juga menghalangi, saya kecilkan lagi. Nah, bisa ya. Jadi apa yang sudah tertera di sini itu bisa kita ganti ukurannya, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Nah, kemudian ini kan kecil ya tampilannya, kita mau lihat nanti misalkan di handphonenya siswa itu seperti apa. Ini di kanan bawah itu ada zoom. Nah, kita bisa lihat ya, sama seperti di Word. Nah, kita bisa lihat misalkan hasil akhirnya seperti ini. Oh, ini tuh kan terlihat ya miring-miring. Nah, boleh kita zoom, setelah itu perbaiki. Nah, itu dan ibu dan bapak. Lalu kita mulai simpan poster ini yang sudah kita buat. Apakah dalam bentuk JPG atau PNG gitu ya. Nah, saya kecilkan lagi. Nah, di sini di kanan atas itu ada panah ke bawah ya. Panah ke bawah itu tanda download, kita akan mengunduh, kita klik. Nah, kalau sudah kita klik, di sini ada tulisan file type, jenis file apa yang akan kita simpan nanti. Di sini yang disuggest PDF ya, tapi kita bisa pilih, kita klik. Di paling atas ada PNG, bisa kita jadikan JPG. Biasanya kalau untuk di-share lagi di Google Classroom atau di WA Group, kita pilihnya JPG ya. Nah, kalau ibu dan bapak membuat presentasi, video presentasi pembelajaran dengan Canva, bisa ini nanti menyimpannya dengan jenis file MP4 tuh ya, Masya Allah sekali. Nanti saya percaya ibu dan bapak pasti akan explore jauh gitu ya. Ini saya save JPG saja. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik download. Kita klik download, maka poster yang sudah kita buat ini akan tersimpan. Kita abaikan saja, kita close. Ini dia akan mulai menyimpan. Mohon maaf, agak loading sebentar. Nah, kemudian kita simpan di di PC kita ya, di laptop kita simpan, kita tulis saja misalkan kegiatan BDR 26 Februari gitu ya. Nah, kalau sudah kita save. Kalau sudah tersimpan, gimana poster atau hasil desain yang kita tadi setelah buat, maka kita bisa mengecek. Kita masuk home dulu, kita klik yang home di kiri atas. Kita klik home. Ini sinyalnya ya, ibu dan bapak. Nah, kemudian kita bisa lihat desain yang sudah kita buat di all your design ya. Semua desain kita klik. Nanti otomatis tersimpan di sini. Nah, ini desain-desain yang sudah saya buat, semuanya tersimpan di sini. Jadi, alhamdulillah ya, membantu memori internal handphone kita untuk bernafas gitu ya. Sekian ya Ibu dan Bapak, sharing sedikit saya menggunakan Canva. Izin di stop share-nya. Iya. Itu saja Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya yakin Ibu dan Bapak pasti bisa explore lebih jauh di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Jika ada kesempatan, bisa kita sharing lagi tentang membuat video pembelajaran dengan Canva ya. Mangga untuk sesi tanya jawab, boleh di kolom chat atau boleh bertanya langsung. Silahkan Ibu dan Bapak. Presensinya boleh diisi ya. Sudah diisikah?
Mangga yang belum mengisi, silahkan linknya sudah saya sematkan di kolom chat. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh, Pak Anton, selamat datang. Ibu Hani, Pak Asep, Bu Elva, Bu Homi yang sudah hadir. Jadi, insya Allah, kalau kita membuat tampilan yang menarik pada BDR, jadwal BDR yang kita sharing ke siswa, insya Allah jadi ada variasi ya, sehingga anak-anak tuh lihat gambarnya, minimal gambarnya aja atau desainnya ganti-ganti gitu. Jadi nggak hanya kopas kata-kata saja, tidak hanya materi itu atau jadwal berupa teks ya, tapi ada gambar-gambar variasi. Nah, bukan hanya jadwal saja, jadi kita juga bisa misalkan nih ada tugas ya, misalkan tugas simpel, baca atau kerjakan halaman 57 dan 58 gitu misal ya. Nah, itu bisa saja menggunakan Canva juga ya, sehingga perintah tugas itu menjadi lebih menarik. Setidaknya kita bisa lihat, mata itu kan fitrahnya untuk melihat yang indah-indah gitu ya, apalagi anak-anak yang mudah bosan, itu setidaknya kalau ada gambar dia lebih menarik, walaupun gambarnya itu di dalamnya ada tugas yang harus dia kerjakan, setidaknya ada matanya bisa lebih fresh gitu ya. Pak Anton, ada yang mau ditanyakan? Baru masuk. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, di sini ada pertanyaan yang baru masuk dari Ibu Kimi Aprilia. Bismillah, Bu, kalau menggunakan Canva di handphone bisa sebebas seperti menggunakan laptop kah? Bisa ya. Jadi kita bisa Play Store, kita unduh Canva di Play Store, kemudian masuknya sama seperti tadi. Malah kalau saya nih, kalau lagi mepet, kemudian laptopnya sedang saya pakai juga, dan saya harus buru-buru untuk membagikan materi atau penugasan kepada siswa, saya biasanya langsung aja di handphone. Handphone biasanya lebih simpel gitu ya. Kalau laptop, keleluasaan kita untuk bisa lebih besar gitu ya, pandangan kita untuk leluasa mendesain gitu. Tapi kalau secara fungsi semuanya sama, seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas ya Ibu Kimi Aprilia, sehingga bisa explore lebih banyak, saya yakin. Pak Anton, terima kasih pertanyaannya Ibu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Anton, kalau membuat media pembelajaran dari PowerPoint yang kita buat, apakah bisa dibuat juga Canva? Saya belum coba ya Pak ya, kalau untuk dari PPT menjadi ke Canva kan, tapi bisa saja Bapak sebetulnya kalau udah PPT mau jadi video pembelajaran, tinggal ini aja ya Pak, tinggal kalau di PPT itu ada pilihannya. Kalau biasanya kita menyimpan dalam bentuk PPT, biasanya di situ ada tulisannya Pak, create a video. Biasanya langsung aja di video pembelajaran kalau Bapak sudah terlanjur membuat PPT-nya gitu ya. Mengapa saya membuat video pembelajaran dengan Canva? Karena fungsinya sama saja ya Pak ya, cara membuatnya juga sama seperti PPT di Microsoft Word, di Microsoft gitu ya. Tapi kalau di Canva itu keistimewaannya warnanya eye catching gitu ya, kalau untuk anak SD itu warnanya menarik menarik gitu. Tapi kalau di PPT biasanya cocok untuk anak kuliah, SMP, SMA ya, kalau untuk seperti saya yang kurang mahir untuk menambahkan gambar-gambar gitu. Seperti itu Pak Anton, mudah-mudahan tidak puas ya, sehingga mencari informasi yang lebih lanjut. Kemudian Pak Ihsan, pertanyaan berikutnya, Bu, kalau kelas tinggi bisa mungkin ya anak-anak merangkum materi sendiri via Canva dalam bentuk poster atau yang lainnya? Bisa sekali Pak. Saya kemarin pernah juga menugaskan kepada siswa untuk membuat rangkuman materi atau peta pikiran suatu materi pelajaran, kemudian mereka itu Masya Allah luar biasa, ternyata lebih kreatif dari saya. Gambarnya menarik-menarik, kemudian ada yang dijadikan sebuah video pendek ya. Nah itu sebetulnya anak-anak tuh biasanya kayak karena keinginan tahunya sedang besar-besarnya ya, insya Allah pasti sangat bisa sekali Pak, terutama untuk kelas tinggi. Itu jawabannya Pak Ihsan. Mudah-mudahan tidak puas ya Pak, sehingga bisa explore lebih jauh. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Nunik Puspitasari. Bismillah, selamat sore. Apakah Canva ini bisa diinstal dari Android? Bisa ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Kimi Aprilia, bahwa Canva ini bisa di-download di Play Store, CANVA, kemudian fungsinya semuanya sama saat kita mendesain di PC atau di handphone sama saja, hanya perbedaannya keleluasaan mata kita saja. Tapi kalau secara fungsi semuanya sama.
Dan ternyata kalau saya pernah berbincang dengan saudara saya, ternyata dia juga di pekerjaannya memakai Canva untuk membuat flyer. Ibu dan bapak yang berjualan, misalkan ingin membuat poster yang menarik, itu bisa saja menggunakan Canva ya. Kemudian seperti yang tadi di awal saya sampaikan juga, kalau yang suka membuat Instagram Story untuk menginformasikan melalui medsosnya, itu bisa seperti selebgram dan influencer yang lain membuat tampilan story itu lebih hidup gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas kata-kata saja gitu. Ada lagi Ibu dan Bapak yang ingin ditanyakan, silahkan, mangga. Ada yang ikut mencoba juga tadi, boleh dibuka, kita tanya jawab saja, kita sharing ya Ibu dan Bapak, ini sifatnya mangga, mic-nya boleh dibuka lagi. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Anton, Pak Ihsan, dan yang lain? Ini sharing ya Bu ya, saya yakin Ibu dan Bapak sudah lebih berpengalaman dari saya, ini mah sedikit saja apa yang saya sudah coba, karena saya suka penasaran ya Bu ya orangnya, jadi kalau ada yang memberitahukan informasi, saya suka cari tahu, dan ternyata Canva ini sangat mudah dan sangat membantu handphone saya untuk bernafas gitu ya, terutama internal memorinya. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Saya bisa akhiri ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa dan waktunya yang sudah diluangkan untuk hadir dalam webinar ini. Sharing ya, lebih ke sharing di sore-sore ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan bisa bernilai ibadah, khususnya untuk siswa-siswa kita agar tidak bosan dan tidak jenuh dalam menghadapi PJJ ini, dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi dengan siswa-siswa kita di sekolah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin wa jazakillah Bu Ari, Pak Ihsan, Bu April, Bu Elva, Pak Asep. Terima kasih, boleh di live masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Ibu Nunik. Ibu Turun Bu. nuhun, waalaikumsalam. Sami-sami Pak, Pak Ihsan atur nuhun. Gimana? Iya, alhamdulillah tuntas Bugina. Terima kasih kasumpingan Nana. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Banyak sekali pasti.